Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai otonomi daerah di era Orde Baru. Kelompok 4 terdiri dari Alfira Rizky, NPM 231, Andita Cahyasari, NPM 237, Bahrul Ulum, NPM 229, dan Andira Thorik, NPM 209. Ide dasar desentralisasi. Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan atau growth with equality, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu, dengan penuh keyakinan, para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi pembangunan di negara dunia ketiga. Allen 1990. Sejarah desentralisasi Indonesia. Hierarki administrasi pemerintahan di masa kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial, terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat, yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang merupakan wakil pemerintah Belanda, dan administrasi pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan. Salah satu warisan pemerintah kolonial yang kemudian dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah sentralisasi kekuasaan pada pusat pemerintahan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat. Perjalanan desentralisasi di Indonesia. Periode perjuangan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Konfigurasi politik adalah demokrasi. UU Otonomi terdiri dari UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948. Hakikat otonomi adalah otonomi luas. Kemudian pasca kemerdekaan, pada tahun 1950 sampai 1959, konfigurasi politik adalah demokrasi. UU Otonomi, UU Nomor 1 Tahun 1957, dan hakikat otonomi adalah otonomi luas. Kemudian selanjutnya, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Konfigurasi politik adalah otoritarian. UU Otonomi terdiri dari Progres Nomor 6 Tahun 1959 dan UU Nomor 18 Tahun 1965. Hakikat otonomi, otonomi terbatas. Selanjutnya, Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1988. Konfigurasi politik adalah otoritarian. UU Otonomi adalah UU Nomor 5 Tahun 1974. Hakikat otonomi, sentralisasi. Kemudian selanjutnya, pasca Orde Baru tahun 1998 sampai 2004. Konfigurasi politik adalah otoritarian. UU Otonomi terdiri dari UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999. Hakikat otonomi adalah otonomi luas. Selanjutnya, sistem hubungan keuangan pusat daerah. Undang-undang pertama yang mengatur hubungan fiskal pusat daerah adalah UU Nomor 32 Tahun 56. UU ini menetapkan sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah, meliputi pajak Verponding, pajak Verponding Indonesia, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra, dan pajak pembangunan satu. Yang kedua, sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu, bea masuk, bea keluar, dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak peralihan, pajak upah, pajak materai, pajak kekayaan, dan pajak perseroan. Yang ketiga, ganjaran, subsidi, dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal tertentu. Selanjutnya, ketergantungan fiskal. Rendahnya PAD. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas,
bagian laba dari perusahaan daerah atau BUMD, dan lain-lain penerimaan. Dominannya transfer dari pusat. Subsidi atau transfer dana dari pusat kepada daerah selama era Orde Baru dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama, subsidi daerah otonom, yaitu transfer kepada Pemda untuk membiayai pengeluaran rutin. Yang kedua, program Impres, baik yang bersifat sektoral maupun umum, dan digunakan untuk membantu Pemda untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan struktur keuangan antar daerah. Termasuk dalam program Impres adalah Impres Kabupaten, Provinsi, Desa, SD, Kesehatan, Pasar, Penghijauan, dan Jalan. Yang ketiga, DIP, yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek atau pengeluaran pembangunan sebagai perwujudan mekanisme dekonsentrasi. Pokok-pokok sistem pemerintahan yang baru sebagaimana disarikan dalam gambar di samping. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian atau bikameral, yaitu DPRD, DPD. Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. MPR setidaknya bersidang sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara, dan DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu BPK yang bebas dari dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan lalu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dan yang terakhir, pelaku kekuasaan kehakiman yudikatif dijalankan oleh yang pertama MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang selanjutnya, setelah terjadi amandemen Undang-Undang 1945, beberapa perubahan mendasar dan penting yang layak dicatat adalah: yang pertama, kekuasaan legislatif lebih dominan. Yang kedua, presiden tidak dapat membubarkan DPR karena rakyat yang memilih secara langsung presiden dan presiden serta anggota DPR atau DPRD. Yang ketiga, MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR atas usulan DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, Dewan Pertimbangan Agung. DPD dihapus berdasarkan Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen. Pelaku kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK. Dan yang terakhir, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan BPK yang bebas dan mandiri. Yang selanjutnya adalah reformasi sistem pemerintahan daerah. Pengelolaan pemerintahan daerah dalam era reformasi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah mencerminkan adanya ikikat untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, baik dalam hubungan antara pemerintahan pusat
dengan pemerintahan daerah maupun dalam tatanan pemerintahan daerah itu sendiri. Sebab itu beberapa rumusan tentang otonomi yang diatur dalam undang-undang tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang ada dalam kedua undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 1974 tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pemerintahan di desa. Yang selanjutnya, perubahan paradigma di era otonomi daerah. Perubahan di daerah ditandai dengan sentralistik, top-down, keseragaman, budaya petunjuk, instruktif, hierarki, yang pada menciptakan ketergantungan dan kesenjangan. Pembangunan daerah berarti daerahlah yang mengambil inisiatif pembangunan, bersifat bottom-up, desentralistik, menghargai keberagaman, mendorong kemandirian daerah, keterkaitan antara daerah dan perlunya perimbangan keuangan. Contoh perubahan paradigma pembangunan. Yang pertama, kecenderungan melihat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diukur dengan secara makro menuju pendekatan regional dan lokal. Yang kedua, pilihan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dan yang terakhir, asumsi tentang peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.